Kisah dimulai dengan seorang wanita yang bernama Mariatin dan ditemani anaknya bernama Asti, yang sedang melamar pekerjaan ke sebuah rumah. Permisi. Di rumah tersebut dihuni dua nenek kakak beradik bernama Sulasmi dan Sundari. Di situ Marianti diberi tentang aturan yang ia harus jalani selama bekerja di situ. Aturannya setiap pagi Mariatin harus menyiapkan air hangat untuk kakaknya Sulasmi. Lalu pintu jendela harus tetap terkunci dan tertutup dikarenakan kakaknya Sulasmi tidak menyukainya. Dan cahaya yang terlalu terang. Kemudian Mariatin pun disuruh menyediakan kopi, namun ketika mengantarkan kopi Mariatin tidak sengaja melihat Sulasmi yang tengah duduk di kursi goyang sambil mendengarkan lagu Jawa. Sundari pun memperingati Mariatin bahwa Sulasmi tidak suka dengan orang yang terus memperhatikannya. Setelah mempersiapkan makanan untuk mereka, Mariatin melihat sebuah foto yang nampak aneh, namun Mariatin tidak memperdulikannya. Pas malam Mariatin seperti mendengar suara rantai di sebuah kamar. Mariatin yang penasaran mencoba mendekatinya. Namun tak diduga Sulasmi memanggilnya. Mariatin pun merasa aneh dengan perilaku Sulasmi ketika meraba-raba telinganya, karena takut Mariatin pun pergi bergegas meninggalkannya. Lalu diperlihatkan ada seorang wanita yang tengah dirantai di sebuah ruangan. Keesokan harinya ketika Mariatin mau membersihkan kakinya Sulasmi, ia dimarahi karena tidak sopan masuk ke kamarnya tanpa permisi dulu. Dasar wong udik dan duit tata krama. Sulasmi menceritakan bahwa ia suka dengan lagu Jawa yang sedang dia dengarkannya, judulnya Macopot Megatruh yang artinya melepas nyawa. Ruh kuwi nyawa. Kemudian Mariatin dan Asti diajak foto bareng bersama Sulasmi dan Sundari. Setelah itu mereka pun mengajak makan bersama. Namun karena Mariatin makannya berisik membuat Sulasmi marah dan pergi meninggalkannya. Sundari mengatakan bahwa Sulasmi tidak suka makan dengan orang yang makannya berisik. Malamnya ia terbangunkan oleh suara yang aneh. Lalu Mariatin pun mencari sumber suara tersebut. Namun tiba-tiba ada seseorang yang misterius yang membenturkan kepala Mariatin ke tembok, hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain di sebuah ruangan seorang wanita yang tengah dirantai dan sedang disiksa oleh Sulasmi. Mariatin pun terbangun dan berada di kamar, karena bingung Mariatin pun menganggap mungkin itu hanya mimpi. Keesokan harinya, Mariatin disuruh membersihkan teras, karena sudah lama tak dibersihkan. Kemudian ada seorang kakek-kakek yang mengantarkan makanan. Menitipkan ke Mariatin bahwa itu untuk istrinya, kemudian si kakek itu pun pergi. Datanglah Sundari dan langsung membuang makanan tersebut. Katanya dia adalah suami pembantunya yang telah lama kabur. Asti yang sedang mengambil bola di bawah kasur, dan diperlihatkan begitu banyak peralatan dan senjata tajam di bawah kasur tersebut. Kemudian diperlihatkan Sundari yang tengah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Asti. Asti yang sedang bermain di pinggir kolam lalu terpleset dan jatuh ke dalam kolam. Dari kejauhan Sundari seperti tersenyum ketika melihat Asti yang sedang tenggelam. Beruntung di waktu yang tepat Mariatin berhasil menyelamatkannya. Keesokan harinya Asti sedang melihat-lihat sebuah album foto, di mana foto tersebut hanya Sundari dan Sulasmi bersama pembantu-pembantunya yang dulu. Kemudian Asti diberi minuman yang telah dicampuri obat oleh Sundari, entah itu obat apa. Terima kasih, Nek. Di tempat lain di sebuah ruangan kembali Sulasmi menyiksa perempuan yang terikat itu. Dengan mengiris kupingnya dan mencabut giginya menggunakan tang. Sungguh sadis sekali.
Keesokan harinya Mariatin meminta berhenti dari pekerjaannya. Karena menurutnya banyak sekali kejadian aneh di rumah tersebut. Namun Sundari menolaknya, karena harus membicarakannya dulu dengan Sulasmi. Maaf kalau saya lancang. Ini Untuk apa kamu berniat? Sundari pun menemui Sulasmi dan mengatakan, sudah waktunya. Sebelum Mariatin pergi, usut punya usut ternyata selama ini Marianti telah dijebak oleh Sulasmi dan Sundari. Malamnya ketika Marianti hendak mengambil minum, kemudian ia kembali diserang oleh seseorang yang misterius, yang menyerangnya tempo hari. Meski berhasil lolos dari orang itu, namun akhirnya Mariatin didorong ke dalam ruangan bawah tanah. Di sana Mariatin melihat ada seorang perempuan yang telah terikat dan berlumuran darah. Namun ketika mendekatinya, tiba-tiba Sulasmi datang dengan membawa kampak. Tadi gue Mariatin. Marianti pun bergegas untuk bersembunyi. Di sana Mariatin pun melihat ketika Sulasmi menyiksa perempuan itu, dengan memotong tangannya. Dan potongan tangan tersebut kemudian ia melemparkannya ke kandang 2 ekor babi peliharanya. Mariatin memberanikan diri menyerang Sulasmi dan berhasil. Hingga membuatnya pingsan. Mariatin pun meminta bantuan ke kamarnya Sundari. Namun ia menyadarinya bahwa Sundari pun akan membunuhnya. Akhirnya terjadi perkelahian antara Sundari dan Mariatin. Dan Mariatin pun berhasil menumbangkan Sundari. Kemudian Mariatin pun pergi membawa anaknya dan mengamankannya. Ketika Marianti sedang berusaha membuka pintu, Sundari pun memukulnya hingga membuat Mariatin pingsan. Lalu Sundari membawanya ke dalam ruangan bawah tanah. Di sisi lain seorang pria yang bernama Broto masuk ke dalam rumah karena pintu rumahnya terbuka. Pak Broto pun masuk ke ruang bawah tanah, sambil memanggil istrinya. Pak Broto pun dikagetkan dengan kondisi istri yang tergeletak bersimbah darah. Jadi selama ini perempuan yang disiksa itu ternyata istrinya Pak Broto. Pak Broto pun harus mati, karena ditusuk dari belakang oleh Sundari. Di sisi lain Mariatin yang terus menghajar dan memukul Sulasmi hingga tak berdaya. Sundari yang melihatnya bergegas menolongnya. Namun sayang ketika mendekatinya, Mariatin lebih dulu menyabetkan pisaunya. Hingga Sundari pun tewas pada saat itu juga. Mariatin pun berhasil membunuh semuanya. Namun pada akhirnya Mariatin pun harus kehilangan anaknya yang juga ikut meninggal. Asti? Di akhir film diperlihatkan dengan ada pembantu baru, dan yang jadi majikannya Mariatin. Film pun berakhir.